Saya seorang duda. Ya, available man. Kalau ada yang lagi nyari-nyari pasangan hidup, yang penting syaratnya hanya 3. 1, seiman. 2, anak tunggal. 3, yatim piatu. Kenapa ngol begitu? Karena kalau dia anak tunggal berarti Mongol nggak punya ipar. Kenapa Mongol nggak suka ipar? Karena sesuai judul sinetron, ipar adalah mautku. Kenapa yatim piatu? Karena kebahagiaan Adam dan Hawa adalah karena Adam tidak punya mertua. Bercanda Pak. Tapi satu hal yang pasti, terima kasih buat panitia yang sudah mengundang Mongol untuk pasca di kota Batam ini. Saya hitung-hitung saya ke Batam kurang lebih sudah 212 kali perform di Batam. Jadi Batam adalah kota yang paling Mongol selalu datangi. Dari Adam dan Hawa di Taman Eden sampai hari ini saya tetap ke Nagoya Hill. Karena buat Mongol toko yang paling murah untuk Mongol datengin karena banyak barang-barang yang nice to meet you. Ya, 15.000 ada, bahkan yang penting yang belanja artis Pak, pasti itu original sekalipun. Tapi kalau orang tanya, Ngol, kalau dalam dunia stand up apa yang dalam acara gereja apa yang ingin engkau bagikan? Saya ingin bersaksi sebentar Bapak Ibu, boleh? Jadi buat teman-teman semua yang hadir malam hari ini, saya secara pribadi tidak pernah bercita-cita untuk jadi artis. Buat Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, saya tidak pernah bercita-cita. Karena saya hidupnya di kepulauan perbatasan Filipina. Namanya Kepulauan Sangihe, sekarang menjadi kabupaten sendiri. Dulu kabupaten Kepulauan Sangihe Talaut, sekarang menjadi kabupaten sendiri. Jadi otomatis saya sudah tahu masa depan saya akan seperti apa. Ya mentok, ya naik pala, naik cengkeh, naik kelapa. Pokoknya meninggal di 3 area inilah ya. Jatuh dari pohon mana kita belum ada yang tahu. Jadi saya sudah tahu mau jadi apa Mongol the next hidupku. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain teman-teman. Manusia boleh merencanakan apapun, tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Betul? Jadi saya ditawarin sekolah pendeta di Medan. Sponsornya juga kepala daerah mantan. Saya ambil karena saya percaya beliau punya uang banyak. Naik kapal Lambelu, waktu itu Mongol pikir naik pesawat sayang, ternyata naik kapal. Tiket diterima ekonomi dek 2. Jadi saya udah mikir ini kalau kapal tenggelam yang paling pertama meninggal kami Pak di dek 2. Jadi otomatis kita udah oke lah, enggak apa-apa, yang penting kan untuk sekolah. Nyampe Jakarta ternyata sponsor kabur dan saya harus luntang lantung tinggal di jalanan. Saya harus jualan koran dan nggak tahu bagaimana Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu. 2011 saya ada di sebuah kafe di Kemang. Saat itu ada komunitas namanya Stand Up Indo dan mereka sedang melakukan namanya open mic. Dan ada teman Mongol juga orang Batak, Bang Eka Siregar. Dia tulis nama Mongol di kertas kecil. Terus tahu-tahu dipanggil sama MC-nya. Nih ada yang mau nyoba nih. Namanya juga lucu nih. Langsung aja kita panggil Mongol. Mongol, kenapa gua? Terus orangnya kayak nantang Mongol. Kalau lu bisa Ngol berarti lu keren. Dan saya nggak pernah tahu bahwa yang nonton saat itu juga ada salah satu eksekutif produser dari sebuah TV. Dan akhirnya saya diundang lah untuk syuting pertama stand up show Metro TV. 2011 bulan September adalah awal muasal Mongol masuk TV. Dan puji Tuhan sampai hari ini Indonesia mengenal Mongol Stress, stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Muka boleh ala kadarnya Bapak Ibu. Yang penting dompetnya nggak ada nomornya. Yang hadir hari ini banyak banget nih mama-mama. Ya kan, ayo jangan ngotot pingin cantik di muka. Cantik hati aja lebih penting. Ini temen Mongol mamanya sampai ke Korea facelift, tarik
muka. Sekarang dia hidupnya susah. Kenapa? Udah nggak bisa ketawa, kekencengan nariknya. Jadi ketawa, udah susah, dia takut putus benangnya. Udah. Buat cewek-cewek cantik, muluskan hatimu biar dapat suami yang baik. Betul? Nggak usah kejar-kejar skincare. Skincare itu nggak abadi, bos. Karena 100% skincare dijual hanya untuk muka, lehermu nggak masuk. Jadi berapa banyak tadi Mongol ke mall, ada cewek glowing di muka, lehernya hitam. Kayak kaki kena knalpot. Nggak usah ribet. Sama juga bapak-bapak, nggak usah nge-gym, fokus kerja. Mau nge-gym buat apa? Mau six pack? Tenang pak. Di tempat nge-gym ada 100 cowok six pack, 60-nya pasti ngondek pak, berdiri jinjit. Nggak usah. Yang paling, terus apa Ngol yang paling keren? Yang Mongol selalu nasihati para hamba-hamba Tuhan. Ini belakang Mongol banyak pendeta, di depan juga ada pendeta. Tolonglah nanti kalau doa makan jangan lama. Kita tuh terkenal sebagai agama yang paling lama doa makan. Anda yang tinggal di kota Batam, apa yang perlu Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah? Salah satunya adalah doakan pemimpinmu. Amin. Doakan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, biar mereka bisa memimpin kota ini menjadi kota yang luar biasa. Amin. Terus jangan lupa juga doakan presidenmu dan wakil presidenmu. Nggak usah protes, udah terlantik Pak. Roma 13 menyatakan kalau sudah dilantik berarti Tuhan juga campur tangan. Kenapa Anda protes? Tapi kan Pak Mongol mereka begini-begini. Anda udah lupa kitab Daniel 4:17 bilang orang rendah sekalipun dapat Tuhan angkat. Buktinya Mongol Pak jelek tapi artis. Karena kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita. Santai aja buat bapak-bapak yang gendut, jangan nge-gym. Perlihatkan gemukmu, jangan sosok tahan napas, lepas. Karena Anda mempraktekkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Berarti orang gemuk adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi nggak usah dengar kata oknum dokter, belum tentu dia juga meninggal. Dilepas. Saya kemarin nyampe langsung ke Singapura bos. Pas saya lupa berangkatnya jam 4. Kapal terakhir jam 21. Berangkat ke Singapura saking kayanya cuma buat beli roti. Orang bilang kenapa kalau nggak belanja di sana? Di Indonesia ada bos. Tokonya banyak di Indonesia. Anda mau brand apapun ada. Teman Mongol orang Manado, Pak Wali Kota mohon maaf Pak, mereka cuman petani Pak, cuman punya cengkeh tapi kebun banyak Pak kebunnya. Dikumpul kurang lebih 40 karung Pak. Duitnya masuk, apa tahu yang dia beli? Jam tangan RM Richard Mille. Cuman ada di Plaza Indonesia Pak. Di telepon, Ngol, Batamangding kita mau beli jam, temenin saya mau beli jam. Ayo gas, berangkat bos. Dibeli jam tangan 2,4 miliar rupiah. Saya jamnya 15 juta. Dia jam tangannya 2,4 miliar. Terus dia beli gelang Cartier 3 biji 600 juta. Dia ulang tahun telepon Mongol, Mol hadir kok di rumah kita ulang tahun. Mongol pulang Pak ke Manado. Nyampe di Manado, oh Tuhan dia pakai baju LV. Jam tangan RM, gelangnya Cartier. Tapi jam dinding di rumahnya ada tulisan HUT Polri. Gue langsung bilang sama temen Mongol, ngana bodok itu jam tangan, jam dinding itu ngana dapat di Car Free Day. Itu gratis dibagi-bagi. Masa jam tangan 2,4 jam dinding HUT Polri? Kalau ada tanda tangan Pak Kapolri bagus. Ini
kertasnya udah mulai mau keluar dari tempelannya. Tuhan, kita bilang ini yang jadi masalah. Kadang kita pingin gengsi tinggi, mendingan sederhana lebih enak. Betul, betul. Karena Tuhan juga ngajarin kita nggak boleh sombong, nggak boleh nggak boleh pamer, nggak usah meninggal, nggak ke bawah. Apalagi Mongol suka ngomong ya kan, buat kita orang Kristen yang hadir hari ini, hilangkan budaya taruh Alkitab di peti mati. Orang hidup aja nggak baca, apalagi udah mati. Di Oma Mongol di Sangir meninggal umur 100, Alkitab ditaruh di tangan sebelah kanan. Mongol bilang sama tante, ambe jo Oma buta huruf. Siapa yang mau baca giliran mati baru dikasih. Hidup aja dia nyari Matius dari Kejadian dia bukaan. Di mana ongke? Matius Oma. Masih Kejadian 6 Pak. Udah habis baca dari Matius 1 dari 27, khotbah udah jalan. Oma masih di Keluaran 7. Apalagi ya kita kalau tapi kalau orang nanya, Ngol, apakah hidupmu baik-baik saja? Hidup saya baik-baik saja, Pak. Bapak Ibu, saya melewati fase hidup dengan luar biasa. Saya melewati kehilangan uang 53 miliar untuk mendukung seorang calon gubernur. Ternyata calonnya korupsi, duitnya nggak balik, Pak. Saya mau tuntut, takut dianggap bagian dari kroni. Jadi saya dua tahun Pak itu nangis sama ingus meleleh, ketemu Pak sama air mata Pak asem. Saya tahu rasanya karena di saat kehilangan duit itu air mata meleleh sama ingus ketemu, bener Pak asem. Terus orang nanya, terus gimana Ngol conclusionnya? Saya ikuti firman Tuhan. Mongol datengin orangnya, Mongol bilang tahun Yobel ku berlakukan dalam hidupmu, alias hutangmu kuputihkan. Keren kan? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? 2020 Covid terjadi. Kapolri mengeluarkan maklumat tidak boleh ada pengumpulan massa. Saya langsung bilang, oh Tuhan, habis doi kita. Tahu-tahu telepon masuk, Bang boleh stand up? Hah? Nggak mau Mongol, nggak mau masuk penjara. Nggak Bang, kita stand up by Zoom. Stand up by Zoom? Tuh ngapain gue? Stand up Bang, tapi abang nggak usah kesini. Jadi di rumah aja. Dari situ Mongol langsung bilang, memang Tuhan luar biasa. Stand up by Zoom adalah stand up yang paling enak sampai hari ini. Orang tanya kenapa Ngol? Nggak perlu orang ketawa karena semuanya di mute. Tapi duitnya masuk 70 juta. Itu nggak usah pakai berdiri nyanyi Indonesia Raya karena di atas batik di bawah boxer. Doi masuk gitu. Santai Pak, karena cara Tuhan memberkati itu banyak. Gak usah dibuat ribet. Buat anak muda deh, jangan pakai narkoba untuk terlihat keren. Tapi kan abang enak, abang bisa punya Ferrari. Ya saya karena dari main sinetron Pak. Itu sinetron yang mengajarkan nilai toleransi. Karena saya main di sinetron Maija pengen ke Mekah. 99 pemainnya Muslim, Mongol doang yang Kristen Pak. Saya sampai lokasi syuting, saya bilang sama sutradaranya, mohon maaf, saya cuma bisa alhamdulillah, bismillah dan assalamualaikum. Yang lain Mongol nggak bisa, jadi mohon maaf mungkin belum berjodoh sinetronnya. Oh nggak apa-apa Pak Mongol, tetap main Pak Mongol. Saya bilang Pak takut nanti salah ngomong, tenang tetap main. Saya curiga ini sutradara ngotot Mongol main. Mongol langsung nanya, ini judulnya apa Pak nanti? Babi ngepet Pak Mongol. Ya Tuhan, berarti gue yang jadi babi Pak. Saya langsung bilang Pak kayaknya jangan deh Pak. Maksudnya aduh Tuhan, masa gue jadi babi? Mungkin cari yang lain aja. Udah tenang aja Pak Mongol. Yang jadi siluman babi udah ada. Siapa Pak? Preti Asmara almarhumah. Terus yang jadi babi ngepetnya Aldi Taher. Nggak mungkin kan ada 3 babi dalam satu sinetron Pak. Jadi Mongol langsung puji Tuhan, aduh sudah ada 2 yang jadi babi, berarti kita nyandak jadi babi. Mongol tanya ke bapaknya, tapi nanti Mongol ngapain Bang? Mongol kamu gendong babi.
Anda googling di YouTube, Anda cari di YouTube kalau nggak percaya. Saya gendong babi, Pak. Babinya hidup, original, Pak. Itu babi, serius, Pak. Jadi oke Ngol, gendong. Ya Tuhan, dia belum cebok nih babi. Tuhan nih baru Robiski. Cuman orang tanya kenapa Mongol ambil. Saya sehari satu episode dibayar 33 juta. Satu hari bisa sampai 2 atau 3 episode. Berarti taruhlah saya satu hari punya 66 juta. Jangankan satu babi, satu kandang pun Mongol gendong, bos. Doi maso sayang. Terus kenapa Mongol milih stand up comedian? Karena stand up komedi adalah seni yang paling cepat, hanya 15 menit, bos. Paling tinggi 20 menit. Keluar Jakarta 150 juta. Sekarang udah berapa? Udah lebih dari 30 menit. Berarti Bang Sutarman yang nambah. Ya kan? Jadi nggak usah dibuat ribet. Hari ini kita kedatangan anggota DPR RI. Beliau, Anda boleh tanya kepada beliau. Beliau berarti mentor Mongol. Beliau berarti menjadi anggota legislatif, berarti melewati fase. Tetapi beliau tetap bersama Tuhan. Tuhan akan mempromosikan apapun yang menjadi keinginan kita. Amin. Jangan tinggalkan Kristus, teman-teman. Jangan. Saya pribadi udah berapa kali, Pak. Cuman saya bilang kenapa Mongol. Saya santai hidupnya, bos. Besok pagi saya pulang, sore saya harus berangkat ke Cina. Karena papa saya jatuh di kamar mandi. Papa saya orang China asli, mama saya orang Manado suku Sanger. Jadi saya lebih dapat RRI-nya Filipina daripada Indonesia. Kami ke Filipina gak pernah urus paspor, Pak. Cuma naik perahu kecil, bawa kelapa 5, nyampe Davao, Pak. Serius, gak pernah ribet, Pak. Jadi sampai hari paling terakhir, saya seorang duda. Ya, available man. Kalau ada yang lagi nyari-nyari pasangan hidup, yang penting syaratnya hanya 3. 1, seiman. 2, anak tunggal. 3, yatim piatu. Kenapa Mongol begitu? Karena kalau dia anak tunggal berarti Mongol nggak punya ipar. Kenapa Mongol nggak suka ipar? Karena sesuai judul sinetron, ipar adalah mautku. Kenapa yatim piatu? Karena kebahagiaan Adam dan Hawa adalah karena Adam tidak punya mertua. Bercanda, Pak. Sekarang udah berapa menit? Nggak ada yang ngasih kode closing. Man dibikin sengaja ya, tapi nggak apa-apa. Saya suka dengan Batam, bos. Batam tuh kalau boleh Mongol tinggal di sini, tanah murah, saya pingin tinggal di sini. Serius, Pak. Keren banget. Mau ke Singapura hanyut juga jadi, ya kan? Terus yang khotbah juga tadi luar biasa beliau. Jadi kita sepakat mendoakan Pak Wali Kota dengan Ibu Wakil Wali Kota bersama seluruh Forkopimda. Tuhan beri kesehatan semuanya, amin. Kompak dalam memerintah biar membawa Batam ke depan menjadi salah satu kota yang paling luar biasa di Indonesia. Setuju? Tepuk tangan dong buat Anda yang setuju. Jadi buat Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota dan semua unsur pimpinan yang hadir pada malam hari ini, Mongol berdoa dengan tulus hati, Pak. Semoga sehat selalu, amanah dalam memimpin, dan kalau ada job don't forget call me.